bilangnya pamer, padahal niat saya itu biar video yang saya buat ini bukan main-main, bener-bener ada ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita mau membahas tentang seputaran masalah dalam beternak murai batu. Jadi sebenarnya masalah dalam ternak murai batu ini banyak macamnya teman-teman sekalian. Nah, kalau dijelasin satu persatu ya nggak bakal selesai-selesai ya, karena setiap masalah itu berbeda-beda ya cara mengatasinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, banyak yang bertanya itu ada yang WA langsung saya, kemudian ada yang komen di TikTok, di video short, kemudian di video itu yang ditanyakan masalah bagaimana murai batunya itu dari disatukan ya teman-teman sekalian. Kelihatan udah akur, tapi terkadang si jantannya itu masih takut dengan betina ya. Nah, jadi itu sering terjadi juga teman-teman sekalian. Ada juga dia itu udah bertelur yang betinanya ya, tapi nggak ngisi-ngisi, nggak netas. Nah, kemudian ciri-cirinya juga jantannya itu kadang masih takut dengan betina. Nah, itu apa masalahnya ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini banyak kasus ya. Ini si Legend dulu waktu baru-baru pertama itu dia takut dengan betina ya. Setelah itu berbalik ya, yang jantannya berani, betinanya takut ya. Nah, kemudian lama kelamaan akhirnya dia jodoh juga teman-teman sekalian. Setelah jodoh pun nggak langsung bertelur ya teman-teman sekalian, nunggu dulu ya, ada prosesnya. Jadi nggak langsung aja gitu habis jodoh beberapa hari langsung bertelur, nggak. Saya nunggu itu hampir sebulan ya, sekitar 3 mingguan mungkin ya, itu belum dia produksi. Nah, hingga akhirnya mereka ini akhirnya jodoh juga ya. Gimana cara melihatnya jodoh itu? Nah, kalau jodoh dia seperti ini teman-teman sekalian. Kalau jantan mendekati betina, betina nggak takut ya. Pejantan sering rayu, betina pun ya seperti itulah ya. Nah, dia ada respon gitu loh. Nah, tapi kalau betinanya matung, diam, kemudian waktu pejantan makin dekat dia kabur, nah itu belum jodoh ya. Mungkin bisa dikatakan akur aja, tapi nggak jodoh teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk di pertanyaan di awal tersebut ya, kenapa jantannya takut? Nah, ini sering sekali ya terjadi. Itu karena pejantannya masih belum siap teman-teman sekalian ya. Belum siap dalam artian belum siap birahinya ya. Kemudian belum siap mungkin bulunya kalau ganti bulu ya. Ya belum siap semuanya lah dalam proses apapun. Nah, makanya di situ di sini ditekankan kita itu harus menjodohkan jantanan yang memang benar-benar udah siap. Ya, siap dalam artian udah gacor ya. Kemudian udah siap lah, bulunya bagus gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah waktu sebelum disatukan itu kondisinya seperti itu, nah bisa saja murai batu yang teman-teman jodohkan itu pertama masih muda ya. Kemudian yang kedua bisa jadi mentalnya kurang bagus ya. Jadi burung-burung yang mental kurang bagus tuh terpaksa nunggu proses lagi ya. Proses diadaptasi lagi. Nah, atau adaptasinya lambat. Nah, maka dari itu makanya kita harus memahami karakter si murai batu kita. Nah, ini sekarang ini udah produksi ya. Jadi ini bukan untuk pamer, bilangnya pamer, padahal niat saya itu biar video yang saya buat ini bukan main-main, bener-bener ada ya,
itu ya teman-teman sekalian. Nah kemudian di sini juga nih, kalau yang di aviari ya sama aja. Kemudian kemarin kaisar, mungkin teman-teman yang banyak yang sering nonton itu tahu lah ya proses penjodohannya kaisar ya, king killer, legend tadi ya. Nah ini kaisar juga seperti itu teman-teman sekalian ya, nggak langsung jodoh aja nih ya. Nah sekarang pun juga sudah produksi alhamdulillahnya ya. Kita syukuri walaupun telur 3 netas 2, alhamdulillah untuk perdana kan lumayan. Nah ini saya nggak mau masuk karena kayaknya indukannya di dalam nih. Nah ini karena indukan baru, jadi dia itu, nah itu ya, jadi dia itu nungguin telur yang nggak netas tadi. Nah seharusnya dibuang ya, cuma karena saya nggak sempat buang, jadi ya udah saya biarin aja di sana teman-teman sekalian. Nah paling pertanyaannya lagi yang terakhir teman-teman, apakah murai batu dengan kondisi tersebut ya? Kondisinya seperti yang di awal tadi ya, dia jantannya takut dengan betina, kemudian jantan takut betina, udah nelur tapi nggak ngisi, apakah bakal ngisi nantinya? Nah ini pertanyaan sekalian. Jadi jawabannya itu tergantung dari rawatan kita ya, bagaimana kita merawatnya nanti, dan rezekian juga teman-teman sekalian. Kadang bisa prosesnya cepat, atau bisa saja nanti produksi ketiga keempat itu dia bakal ngisi. Intinya kita itu harus menyamakan birahi betina dan birahi pejantan. Nah, jadi bisa teman-teman tingkatkan lagi untuk pakannya teman-teman sekalian ya. Nah kalau misalkan pejantannya itu kurang gacor ya di dalam kandang ya. Nah kecuali kalau dia udah punya anak, itu wajar dia nggak gacor teman-teman sekalian, itu sering. Nah kalau misalkan dia belum punya anak, dia nggak gacor, lemes dan sebagainya, antara dua, antara bisa dijor pakannya, atau bisa teman-teman tangkap, bisa jadi si jantanan tersebut ngelemak ya. Nah kalau misalkan hal tersebut nggak ada yang bermasalah ya, opsi terakhirnya teman-teman sekalian, harus sementara jantannya diganti dulu. Nah ini udah opsi terakhir teman-teman sekalian. Kalau misalkan teman-teman udah pusing kan, udah 6 bulan misalnya, udah 1 tahun ya. Nah jadi jangan lama-lama teman-teman sekalian, kita rugi di pakannya nanti ya. Pakan per bulan udah berapa kan. Nah mending teman-teman ganti pejantan yang memang lebih siap dari yang sekarang gitu loh teman-teman sekalian. Nah itulah beberapa saran dari saya ya, seperti itu. Jadi semuanya ya sama ya teman-teman sekalian, melalui proses tersebut ya. Bukan berarti jodoh-jodoh aja langsung, enggak ya teman-teman sekalian. Ini juga banyak lika-likunya ya. Kaisar juga seperti itu ya, sempat tangkut juga dengan betina ya. Nah kalau dia sudah birahi, kalau dia sudah siap, kondisinya siap, pakannya kita selalu oke, ya aman gitu loh teman-teman sekalian. Kita tinggal menunggu saja ya. Nah, makanya teman-teman sekalian, oh satu lagi teman-teman sekalian, mungkin banyak juga yang salah. Nah, saya sampaikan dari awal, kalau kita mau beternak itu ya, untuk jangkrik itu jangan sampai kehabisan. Nah, itu sering yang membuat murai batu tersebut terkendala dalam proses birahi, proses produksinya juga ya. Kenapa? Ya perut dia aja lapar teman-teman sekalian, bagaimana dia mau berproduksi ya. Untuk dia berproduksi itu membutuhkan banyak protein, vitamin, gizi dan sebagainya. Nah sedangkan untuk harian dia aja nggak ada. Nah bagaimana dia bisa berproduksi ya. Nah itulah dia jadi stres ya teman-teman sekalian. Nah makanya jangan lagi, nggak usah hemat-hemat pakai fur juga itu mengundang ya, maksud saya mengundang tikus ya. Setiap saya pakai fur pasti ada tikus baru yang datang, setiap saya kasih fur lagi tikus lagi. Nah
Setelah saya hentikan nanti hilang sendiri tikusnya. Ya, tapi mungkin kalau yang lama-lama itu masih ya. Nah makanya setelah ditangkap nanti, nah lama dia nggak datang muncul tikusnya. Nanti paling waktu kita ngasih racikan pakan lagi nih, nah ini baru dia datang lagi. Ini kan fur nih, ya. Nah itu teman-teman sekalian. Oke, jadi segitu dulu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jika masih ada yang belum paham atau yang belum jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti kalau komentarnya menarik akan kita jawab ya. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.